fahuwa jalla, maka kemudian Allah adalah zat yang maha jalla, perkasa, wa azza, dan maha agung, qadirun, maha kuasa, muqtadirun, maha memberi kuasa, qadirun, paling berkuasa loh. Ada kekuasaan Allah itu tiga yang menjadi sifat Allah, ya qadirun, ya muqtadirun, ya qadir. Kalau dengan hafal Asmaul Husna, maka ada tiga itu yang terkait dengan kekuasaan. Nah, bedanya apa kalau telu? Nah, kan gitu. Bedanya apa? Allah qadirun, maha kuasa. Maha kuasa itu wis paling kuasa kan? Tapi masih ada muqtadirun dan masih ada qadir. Nah, saya ini tak kupas sedikit aja. Waktunya mudah-mudahan cukup. Qadirun dengan wazan fa'ilun, fa'ala yaf'alu atau fa'ala yafilu, semuanya kok fa'ilun ya. Adalah zat yang berkuasa. Tapi manusia juga qadir enggak? Manusia juga punya kekuasaan enggak? Manusia punya kekuasaan. Bahkan manusia ada yang mengaku paling berkuasa. Bahkan mengaku menjadi Tuhan. Siapa? Firaun. Kalau hanya maha kuasa saja masih disaingi sama siapa? Firaun, merasa menyaingi Firaun. Nah, tapi ada sifat lain dari Gusti Allah, muqtadirun. Muqtadirun itu dengan wazan mufta'ilun, dari asal kata ifta'ala yaftailu, itu adalah muta'addi. Muta'addi itu menyebabkan pihak lain mempunyai. Nah, gitu. Muta'addi adalah menyebabkan pihak lain melakukan. Apa? Menyebabkan pihak lain mempunyai kekuasaan. Contoh, dengan ngendika membaca berzikir dengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Itu dari Allah, itulah Allah memberi kita kekuatan. Cara memberi kita kekuatan apa? Wallahu alam. Tapi yang bisa kita pikir kira-kira ini. Kita makan makanan ini dari mana? Dari alam. Yang menumbuhkan padi itu Pak Tani atau Gusti Allah? Gusti Allah. Ya, kemudian setelah jadi padi, kita singkat cerita ada nasi. Nah, kita makan nasi nih. Nasi itu ya ada gula nih, ada karbohidratnya, ada macam-macam. Sing gawe kabeh iku siapa? Gusti Allah. Oke. Kemudian sudah masuk ke dalam perut. Ha kok ana wong sing makan nasi gulanya naik tinggi. Ada orang makan nasi kok gulanya biasa-biasa saja. Sebabnya apa? Sebabnya Allah yang membuat semua itu. Membuat perangkat-perangkat lain yang berkaitan. Kalau ada ini kemudian akhirnya jadi itu, kalau ada si itu kemudian jadi ini, ya begitu. Ada sebab-sebab yang menyebabkan kekuatan muncul dari makanan. Oh, enggak makan apa kuat? Jangan poso sedina iki lemper, rong dina wis ra iso obah, telung dina mate. Kan gitu. Nah, maka kekuatan yang kita miliki ini sebabnya adalah diberikan kepada Allah. Ada enggak pihak lain yang bisa memberikan kekuasaan? Ya ada. Uang misalnya. Uang beri kekuasaan enggak? Kalau mau nyalon kudu nganggo duit. Nek ra nganggo duit ra iso dadi, ya kan? Tapi nyatanya dengan bawa duit pun bisa enggak jadi, benar enggak? Tapi Gusti Allah kalau memberi kekuasaan pasti jadi. Loh, itu bedane. Ada uang yang bisa memberi kekuasaan tapi tidak absolut. Nah, itu tidak absolut, tidak pasti. Nah, masih ada hal lain. Tapi Gusti Allah memberi, sudah pasti. Allah menghentikan kekuasaan, ya pasti. Contoh, niki wau kok datangi, sing memberi kehidupan kembali setelah tidur siapa?
Gusti Allah. Ane ora dikasih matilah. Bablas. Nah, itu muqtadirun itu niku. Nah, setelah muqtadirun ada qadirun. Qadir niku wis mentok-mentoking kemampuan, kekuasaan, mentok-mentoking kekuasaan. Sudah ada yang setelah itu udah nggak ada. Contoh ya, ilmun, ilmu, zu ilmin, orang yang punya ilmu disebut sebagai alim. Makanya disebut kepada para alim ulama. Alim, ulama itu jamak dari alim, ain, alif, lam, mim. Panjang, lim, alimun. Tapi kalau alimun itu bukan manusia udah. Wa fauqa, ini ada ayat yang berbunyi wa fauqa kulli dzi ilmin, di atas segala yang punya ilmu, alimun, ada zat yang berilmu. Nah, artinya apa? Kalau kita biasa mengatakan di atas langit ada langit, terus ada berapa langit? Di atas langit yang atas-atasnya langit ada langit terus gitu. Enggak, di atas langit mentok-mentoknya Gusti Allah, makanya disebut Sidratul Muntaha gitu. Sidratul Muntaha itu udah mentok, nggak bisa terus atas langit ada langit sampai nggak rampung-rampung kalau gitu. Itu di atas langit ada langit itu perumpamaan untuk manusia, tapi untuk segala sesuatu yang atas tidak ada lain adalah Allah. Disebut sebagai qadirun. Siapa yang paling kuasa di dunia ini saat ini? Uang. Uang bisa membeli dunia, uang bisa membuat corona, ya kan? Corona digawe nggo duit. Manusia lumpuh sedunia, kita udah ingat, kita benar-benar menyaksikan sampai haji ditutup. Iku jan kaya menganeksasi semua kekuasaan yang ada di dunia, namanya uang. Tapi tidak ada uang itu kemudian kekuasaannya mentok, itu nggak ada. Begitu uangnya habis, balik maning, hilang coronane. Oh, duit enteng. Gitu loh. Siapa yang di atas semua itu? Gusti Allah. Kekuasaan siapapun terbatas dengan kekuasaan Allah. Itu intinya. Qadirun, ya. Ini baru sampai qadirun. Ala kulli mumkinin, dia adalah maha kekuasaannya tidak terbatas atas segala kemungkinan. Ya, ala kulli mumkinin, segala kemungkinan. Manusia mah masih mungkin saja. Lahir dari keluarga miskin jadi presiden Amerika juga bisa. Amerika loh. Nah, Indonesia mah Indonesia. Amerika ini gede banget. Dari keluarga miskin pun bisa. Karena sifatnya republik, siapa aja bisa jadi. Nah, di Inggris ya mungkin. Nah, Yogyakarta nggak bisa. Nah, Jogja nggak bisa, harus anaknya Sri Sultan kan gitu. Tapi di dunia ini selain sing kudu keluarga begitu, segala kemungkinan bisa terjadi, tapi terbatas atau dibatasi oleh kekuasaan Allah, karena kekuasaan Allah itu menguasai segala kemungkinan. Kalau oleh Allah di stop, maka udah nggak ada mungkin lagi, gitu. Kemungkinan itu nggak ada lagi kalau Allah yang menentukan. Tapi kalau manusia yang menentukan, masih aja ada yang bisa jegal gitu loh.